Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan menambah informasi insyaallah dengan bahasan yang selanjutnya berjudul hak Allah atas para hambanya. Sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, kita titik beratkan dulu tentang masalah dua poin pertama di dua pondasi dasar Islam, yaitu rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ini potongannya yang jadi saksi bahasan kita. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan rukun atau poin pertama dari rukun pertama dan rukun iman adalah iman kepada Allah. Di sini seorang muslim harus menanamkan dalam hatinya dan selalu mencerna ini dengan fikirannya dan mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pemilik, penguasa, pencipta yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan semua yang Anda jangkau dengan mata Anda atau Anda tidak jangkau, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya Tuhan yang diakui oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Seluruh makhluk Allah, malaikat, langit-langit yang 7 lapis, kemudian seluruhnya yang ada di bumi, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu, api, semua yang di kedalaman lautan, dari semua jenis hewan lautan, semuanya, tanah yang Anda pijak pun, semuanya, dan masuk dalamnya orang-orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia, mengikrarkan bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang membangkang hanya dari golongan jin dan manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan itu segolongan kecil saja. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi. Setelah kita mengetahui Tuhan kita Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ada judul penting yang diangkat oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah setelah menjelaskan dua pondasi dasar rukun Islam dan rukun iman, yaitu hak Allah atas para hambanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk? Kita membuka mata kita awal lahir, maka semuanya sudah ada. Tiba-tiba kita tahu ini ibu kita, ini ayah kita. Dan mereka merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Merawat kita, mengurus kita. Anda semua pernah melalui masa bayi dan Anda bisa lihat bagaimana bayi. Mereka belum bisa ngomong, belum bisa melakukan aktivitas apapun di awal lahirnya. Kemudian pelan-pelan, bertahap, orang tuanya mengurusnya, Allah menanamkan cinta yang dalam hati ibunya, sehingga ibunya sibuk mengurusnya, menyusuinya, membersihkan kotorannya, membersihkan badannya, menghiasi pakaiannya, badannya dengan pakaian yang indah, kemudian selalu merasa terhibur, gembira dengan keberadaannya. Begitu juga ayahnya, sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, susunya, popoknya, apa saja yang dibutuhkan. Sampai dia dewasa pun, atau kita dewasa, juga masih diurus oleh kedua orang tua kita. Kebutuhan yang lain, air, oksigen, apa saja, semuanya sudah ada di alam semesta ini, di muka bumi ini. Tinggal Anda gunakan fasilitas tersebut untuk apa? Untuk tunduk dan beribadah kepada Allah. Hanya itu saja. Saya sudah ingatkan kemarin bagaimana dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Tidak ada tujuan lain. Kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan sunnah, dan silakan nikmati yang halal. Dan Anda tinggalkan semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Dan Anda perlu garis bawahi
Yang haram itu hanya sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Dan itu sangat kecil jumlahnya. Sementara yang halal adalah hal nikmat yang boleh dinikmati. Sering kami ingatkan dan kami ingatkan kembali di kesempatan ini. Ya, maksudnya kami ingatkan di pengajian-pengajian dan kami ingatkan kembali pada kesempatan ini bagaimana saat Allah mengharamkan babi. Allah mengharamkan hewan-hewan yang bertaring untuk dimakan, yang dari daratan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan dari sisi yang lain semua pengganti babi tersebut, kambing, sapi, ayam, kelinci, semua hewan air. Maka kita lihat bagaimana yang halal sangat banyak, melimpah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nafsu ingin makan daging, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menghalalkan atau tidak menyiapkan buat kita seluruh hewan yang berdaging haram, maka mungkin kita kerepotan. Tapi tidak, Allah memberikan yang haram sedikit saja sebagai bentuk ujian. Di saat Allah haramkan khamar, minuman keras, Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak ganti. Allah haramkan zina, sementara kita punya syahwat, ingin melampiaskan biologis, karena hanya dengan itu saja populasi manusia akan berkembang. Bertemunya sel telur dengan dengan sperma, atau sperma dengan sel telur, maka jadilah manusia tersebut. Tapi Allah ajarkan kepada kita cara yang benar, yaitu nikah. Dan nikah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menikah dengan orang yang sepadan sesuai dengan kondisi paras wajah, fisik kita, kemudian harta yang kita miliki secukupnya. Allah sudah ciptakan ada manusia yang miskin sekali, ada yang sedikit naik levelnya menengah, ada yang kaya raya. Dan Anda tinggal pilih yang sepadan dengan Anda. Yang penting sama agamanya, gitu kan? Yaitu Islam sama Islam, mukmin sama mukmin. Itu saja garis bawahi. Maka teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, dan Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Andai saja orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah itu, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tidak bisa mengejar prestasi dunia, titel akademik misalnya, menjadi seorang bisnismen, punya perusahaan, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, misalnya mereka tidak bisa nikmati. Maka wajar kalau ada orang tidak jadi beriman. Tapi subhanallah semua bisa. Yang penting konsepnya 5 huruf, halal. Silakan. Kejar akademik, titel akademik tertinggi, jabatan tertinggi, ya pendapatan yang tertinggi, ya, prestasi apapun, duniawi, silakan. Yang penting halal. Dan jauhi 5 huruf yang lain, yaitu haram. Dan saya sudah bahasakan tadi, yang haram itu sedikit. Hanya sebagai ujian saja. Ini kurang lebih pembukaan dari tema yang akan kita bahas. Saya akan bacakan teman-teman sekalian, dan ini menarik sekali. Karena Syekh Muhammad Jamil Zainul rahimahullah coba membuat pelajaran kita kali ini dengan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Boleh mulai dengan pertanyaan nomor 1. Di judul Hak Allah atas hambanya. Kata beliau, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Jawabannya, dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Yang pegang bukunya bisa lihat N-nya besar, kata ganti Allah. Dan tidak menyekutukannya. Tidak mempartnerkan Allah dengan jimat, batu, ya apalah, ya syaitan, dewa-dewa, lautan, api. Nggak ada sekutunya Allah. Butuh apa-apa, langsung berhubungan dengan Allah. Allah sudah ajarkan caranya. Ada sholat, ada doa, ada zikir. Saya ulangi, dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba-hambanya ialah mereka beribadah kepadanya
Kerjakan apa yang diperintahkan saja. Anda fokus ke yang wajib, sholat, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji. Ya. Anda mau tambah dengan sunnah, itu tambahan buat Anda. Hak Allah atas hamba-Nya adalah hendaklah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami sudah berikan contoh kemarin teman-teman sekalian. Di antara contoh orang menyekutukan Allah, dalam sholat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selepas salam minta kuburan, atau minta sama kuburan di dekat masjidnya. Mana konsekuensi dari perkataan Anda tadi? Mereka mengkultuskan kuburan tersebut. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang masyhur. Beliau mengatakan, saya heran melihat orang-orang yang terus minta ke kuburan yang dia sebenarnya tahu dan menyadari di dalam kuburan adalah orang seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin wali dalam kuburan tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya, ya, bahkan para nabi-nabi pun, maka bagaimana dengan yang menciptakan nabi atau wali tersebut, begitu juga dengan tanahnya atau batu nisannya dan seluruh alam semestanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan saudaraku seiman dan fikiri dan renungi baik-baik. Rasulullah SAW meninggal di tahun 11 Hijriah, awal tahun 11 Hijriah. Itu maksudnya adalah 11 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Makanya kalau Anda bertanya kenapa Nabi SAW dikubur dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang begitu perintah Nabi SAW. Semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Karena beliau meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka dikubur di situ. Anda bayangkan teman-teman sekalian, puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi SAW, kuburan Nabi SAW ada di kamar Aisyah dan ranjang Aisyah ada di sebelah atau dekat kuburan tersebut. Nah, Aisyah hidup di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, zaman Muawiyah. 5 ya pemimpin Islam setelah Nabi SAW beliau masih hidup puluhan tahun. Tapi belum pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan, wahai muslimin, ini kuburan Nabi kalian, ambillah tanahnya. Wahai muslimin, ini kuburan Nabi kalian, datanglah minta kepadanya. Belum pernah. Dan belum pernah ada satupun riwayat para sahabat mengerjakan itu, teman-teman sekalian. Kalau mereka generasi terbaik para sahabat yang hidup menyaksikan turunnya wahyu, berjuang bersama Nabi SAW, tidak melakukan para nabi, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kalau para nabi pun tidak bisa, bagaimana dengan kuburan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW? Kita datang, ucapkan salam hormat kita kepada Nabi SAW. Salawat Ibrahim pada saat ziarah kuburnya. Ini semua jemaah umrah insya Allah nanti selepas karantina, ya, kedepannya semoga semuanya insya Allah negatif hasil PCR-nya, kita akan ziarah kuburan Nabi SAW. Mengucapkan salam. Lalu mengucapkan juga salam kepada 2 sahabat yang mulia dan mertua beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian kita jalan. Dan pada saat kita selesai ziarah kuburan Nabi SAW, di sebelahnya, misalnya ada kuburan Baqi, kuburan para sahabat, kita pun mengucapkan salam kepada mereka. Dan Nabi SAW mencontohkan, beliau hampir setiap pekan berulang kali mendatangi kuburan Baqi, lalu mengucapkan salam pada mereka dan mendoakan mereka. Andai saja apa yang Anda lakukan selama ini, mengambil tanahnya, mengkultuskan kuburan itu dibolehkan, maka kenapa Nabi SAW tidak contohkan? Nabi SAW bisa saja mengatakan, hai muslimin, ini kuburan para syuhada Uhud, ini kuburan para syuhada Badr, ini kuburan sahabat-sahabatku Baqi, ambil tanahnya. Atau beliau tunjukkan misalnya, ada kuburan Nabi ini dan Nabi itu, pergilah ke sana, lalu ambillah tanahnya misalnya. Coba Anda cari, tidak ada satupun riwayat menjelaskan masalah itu. Maka Anda harus memahami bahwasanya kita tidak boleh mengkultuskannya, tapi kita boleh menziarahinya, mengambil pelajaran, mendoakan mereka. Silakan berdoa sampai 1 jam untuk si mayit, tidak ada larangan. Tapi lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar si mayit, ya, diampuni, dimaafkan, dijadikan kuburnya taman dari taman surga, dan bukan Anda minta kepada mayit tersebut. Berapa banyak di antara umat Islam yang masih menggantung jimat di badannya.
batu-batuan, dan segala macam hal. Yang ini sebenarnya dia tidak sadari. Ada sabda Nabi SAW, "Man 'allaka tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sementara di sini Anda melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi SAW ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi yang saya bacakan, saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya Allah atas hamba-hambanya, kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Dan tidak cuma sampai situ. Dan tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memperkenalkan Allah tidak akan pernah diterima. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Aku adalah orang yang paling berlepas diri dengan sekutu. Ana agna syuraka ani syirk, man asyraka ma'iyya ghairi taraktu wa syirku." Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya itu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa. Anda sudah hafal surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, tanamkan dalam kehidupanmu sehari-hari, ya. Selalu renungi dengan fikiran, ucapkan dengan lisan, renungi dengan hati, bahwasanya Allah itu Ahad, Esa. Allahu Samad, Allah yang semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak berada, tidak diperanatkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah pun tidak butuh pada siapapun. Tidak butuh, teman-teman sekalian. Sederhana sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lagi lihat nikmat melimpah depan mata Anda tinggal mengatakan Alhamdulillah atas nikmat ini. Kalau ada pada orang lain, Anda mengatakan, Ya Allah berikan aku seperti itu. Kalau Anda lihat musibah, Anda bersyukur kalau Anda tidak ditimpa, misalnya nonton di berita, dan kalau sedang menimpa Anda tinggal bersabar dan minta kepada Allah untuk menghilangkannya. Selesai. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka mengatakan, Ya Allah, sendalku putus, gantikanlah. Minta sendal kepada Allah. Mintalah saudaraku seiman dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar kepada sang pencipta Allah. Bahasa sederhananya, manjalah pada Allah. Selalu merengek, minta kepada Allah SWT. Dan ingat, meminta agar dipertahankan nikmat oleh Allah jauh lebih besar keutamanya dibandingkan musibah. Kalau datang, Anda minta agar dihilangkan musibah tersebut. Misal, kalau Anda lagi sehat, Anda lagi kuat, lagi melimpah harta Anda, jabatan Anda, nama Anda lagi harum, Allah tinggikan derajat Anda, maka Anda minta itu agar dipertahankan oleh Allah jauh lebih baik dibandingkan Anda sedang sakit, Anda sedang bangkrut, Anda sedang terlilit utang, Anda sedang difitnah oleh orang lain, lalu Anda minta solusi. Oleh karena itu minta pada saat kita sedang sehat, lagi full nikmat itu, lagi sempurna. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenali kalian pada saat kalian sedang susah. Ya. Anda mau doa Anda diijabah sama Allah, di saat Anda lagi sulit, lagi sakit, ingin disembuhkan penyakit, lagi bangkrut, ingin dikembalikan hartanya, atau lilit utang, dilunasi utangnya, atau ingin menikah, ingin jodoh, ingin apa saja, ya, ingin dilapangkan, maka berdoa pada saat Anda lagi lapang. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang di waktu lapang itu justru kalau kita berdoa, Allah nanti mudahkan urusan kita di saat kita sedang sempit. Ini poinnya teman-teman sekalian. Ini poinnya. Murnikan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin harus digarisbawahi, dan ini poin terpenting dalam bahasan judul kita ini. Selanjutnya, kata beliau, pertanyaan kedua, apakah ibadah itu? Kan kita diciptakan untuk ibadah. Beliau mengatakan, jawabannya ialah, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua atau segala ucapan dan perbuatan dicintai oleh Allah. Seperti doa, sholat, menyembelih kurban, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad, ajarkan kepada hamba-hambaku,
Ya, sesungguhnya sholatku, berarti tidak boleh riya, hanya untuk Allah. Sholat ikhlas karena Allah, bukan karena mau dipuji, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak enak. Ibadahku semuanya jadi sebentuk kepatuhan kepada Allah, zikir, berdoa, baca Quran, menuntut ilmu, bakti sama orang tua, segala-galanya. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku bertakarrub atau mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi artinya, ibadah itu tahapannya adalah memulai hal-hal yang wajib, kemudian setelah itu pindah ke hal yang sunnah. Dan ibadah itu teman-teman, poin yang sangat penting. Saya harap Anda betul-betul merenungi masalah ini. Ibadah itu yang Anda kerjakan, yang membutuhkannya adalah Anda. Dan Allah tidak butuh itu. Allah sama sekali tidak butuh dengan sholat kita, puasa kita, zakat dan sedekah kita, haji dan umrah kita, bakti sama orang tua, apa saja Allah tidak butuh semua itu. Kita yang membutuhkannya. Selama ini kenapa kita buru-buru kalau sholat? Kita perhitungan kalau ingin sedekah. Kita malas kalau mengerjakan ibadah-ibadah secara umum karena kita berpikir Allah yang butuh. Allah tidak butuh teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku wajibkan untuk kalian, atau aku perintahkan pada kalian, adalah untuk kalian. Yang aku perintahkan, lalu akan kembalikan balasannya kepada kalian. Ya Allah tidak butuh. Kita harus selalu merasa butuh dengan ibadah itu. Kita harus merasa rindu dan ingin mengejar, meraih kesempatan ibadah itu, karena memang waktu kita sangat terbatas. Di saat ajal datang, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Setiap detiknya, saudaraku seiman, kita bisa meninggal dunia. Bukankah di saat ini, detik ini, Anda bisa meninggal dunia, tanpa harus Anda masuk di ruangan ICU. Berapa jumlah ruangan ICU di rumah sakit? Banyak orang berpikir dia akan meninggal kalau seandainya dia masuk ke rumah sakit. Tidak, saudaraku seiman. Anda lihat, ruangan ICU hanya 2-3 di rumah sakit. Dan jumlah orang yang jalan di pinggir jalan jauh lebih banyak daripada orang yang ada di rumah sakit. Artinya, orang yang meninggal dalam kondisi sehat lebih baik daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Begitu juga dengan orang yang muda. Banyak yang meninggal sebelum waktu tuanya. Banyak orang generasi bahkan lebih muda daripada kami sudah meninggal dunia, subhanallah. Ya, ada juga orang yang Allah panjangkan umurnya, tapi kita tidak pernah tahu. Maka pada saat orang meninggal, dia akan menyesali semua peluang ibadah yang dia sia-siakan. Dan dia akan menyesali juga setiap peluang dosa yang dia tidak sia-siakan. Dia kerjakan semuanya dan tidak sempat taubat. Oleh karena itu teman-teman sekalian sadar. Sebelum tiba saatnya nanti Anda menyesal. Maksimalkan waktu sebelum ajal datang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sempat mengadakan pelatihan tentang 5 menit menjadi jenazah. Kami siapkan kain kafan pada saat itu. Ya. Kemudian kami minta peserta pengajian untuk datang dan masuk ke dalam kain kafan tersebut. Dan pada saat dia masuk di kain kafan, saya minta agar matanya ditutup. Lalu kemudian panitia menempelkan, membuskan tubuhnya dengan kain kafan tersebut. Lalu saya coba menggunakan mikrofon, saya menasihati, saya ambil mengatakan, tutup mata Anda, lupakan semua hiruk-pikuk di ruangan ini. Kalau Anda hadir di acara pengajian, antara Anda dengan kain kafan ini saja. Ingat dan bayangkan semua peluang ibadah yang Anda sia-siakan. Wajib ataupun sunnah. Sholat asal jadi saja. Berapa banyak sholat sunnah yang ditolak. Udahlah, punya kesempatan. Sholat malam nggak mau, sholat duha nggak mau. Qobliyah, ba'diyah, tahiyat masjid, sholat taubat. Tidak mau semua dikerjakan. Berapa kali, berapa hari lewat tidak zikir pagi petang. Tidak pernah baca hizib Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran setiap harinya. Tidak pernah peduli dengan bakti pada orang tuanya, tidak pernah sedekah, banyak orang miskin yang ditolak pada saat minta, dan segala macam hal. Peluang-peluang ibadah yang sia-sia. Dan Anda menyesal sekarang karena Anda tidak bisa lagi kembali mengerjakan. Dan memang benar teman-teman sekalian.
Kalau kemarin, ya, saya hari ini hari Senin, kemarin hari Ahad, ada peluang bersedekah, lalu Anda tidak bersedekah. Maka Anda tidak mungkin bisa minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke hari kemarin, karena saya ingin bersedekah. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa. Jadi kesempatannya hanya pada saat itu. Ya, kesempatan mengerjakan ibadah hanya di saat itu saja. Kalau 1 tahun yang lalu Anda tidak sholat subuh, Anda tidak bisa kembali. Atau tadi hari ini Anda tidak sholat subuh misalnya, Anda tidak bisa lagi. Ya, misalnya tidak sholat di masjid misalnya berjamaah. Anda baru tahu, oh sebenarnya lebih besar pahalanya ke masjid. Tidak bisa lagi Anda bilang, ya Allah kembalikan waktu subuh, saya ingin beribadah. Tidak bisa lagi. Maka Anda harus segera menyelamatkan diri Anda. Anda yang harus tunduk dan merasa perlu dengan ibadah tersebut. Jangan berpikir Allah membutuhkannya. Allah tidak butuh dengan ibadah tersebut. Subhanallah, ini kesempatan ibadah. Kalau dosa, orang berbuat dosa, pelanggaran. Tapi Anda bisa taubat setiap saat selama Allah masih belum merenggut nyawa Anda. Maka saya kembali ke tadi contoh, saya mengatakan kepada peserta yang ikut itu, bayangkan semua ibadah-ibadah yang Anda sia-siakan. Ya. Anggap remeh. Dan Anda menyesal sekarang karena Anda butuh dengan satu ibadah itu saja. Apalagi dengan yang banyak Anda sia-siakan. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua dikerjakan dan tidak sempat tobat. Dan sekarang Allah akan hukum Anda. Kemudian saya bilang kami akan angkat Anda ke geranda jenazah. Kami masukkan ke geranda jenazah. Lalu kita buat seperti liang lahat. Ya. Kemudian kita masukkan ke sana, lalu saya mengatakan, buka mata Anda sekarang. Inilah tempat Anda sekarang. Seluas apapun rumah Anda di muka bumi ini, maka ini tempat Anda sekarang 1 kali 2 meter. Subhanallah, setelah itu kita keluarkan, pesertanya pada nangis-nangis, merasa menyesal. Saya kasih mikrofon, tolong panitia kasih mikrofon. Biarkan saudara kita ini menceritakan bagaimana pengalamannya 5 menit saja jadi jenazah. Penyesalan yang luar biasa yang terjadi. Gitu ya. Dan merasa ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus kita sadari. Makanya Rabi' bin Husain rahimahullah, beliau gali liang lahat di belakang rumahnya dan setiap hari beliau selalu masuk ke dalam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Yang artinya, wahai Tuhanku, pada saat orang-orang kafir mau meninggal dunia, orang yang banyak melakukan dosa, dia mengatakan, qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa mengejar peluang-peluang ibadah yang aku sia-siakan. Tapi sudah nggak ada kesempatan lagi. Ya makanya sekarang Anda punya kesempatan untuk itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya, kita beribadah kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jangan buat-buat ibadah itu, harus sesuai dengan apa yang Allah telah tuntunkan dan perintahkan. Ya. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Muhammad ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu membatalkan atau merusak amal-amalmu. Makna merusak amal-amal adalah kau kerjakan tapi kamu tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Selama apapun, sekonsentrasi apapun Anda kerjakan ibadah tersebut, ya, sebagus apapun Anda mengemasnya, selama tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, cuma-cuma, percuma saja, tidak akan diterima. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan keagama kami ini, tidak pernah Nabi contohkan selama hidupnya. Sahabat tidak contohkan, lalu dia sibuk melakukan, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jadi kalau Anda diajarkan oleh seorang ustadz, ya, seorang guru agama Anda, mengatakan kerjakanlah ini, kerjakan. Anda punya hak mengatakan apakah ada dalilnya, ada perintahnya enggak, supaya benar gitu. Supaya benar. Anda kalau kerja di satu perusahaan, Anda ikutin yang diinstruksikan oleh perusahaan, maka Anda dapat gaji. Tapi kalau Anda kerjakan
Yang tidak diperintahkan walaupun niat Anda baik, tetap tidak diterima oleh perusahaan. Saya sering kasih contoh, saya berikan gambaran lagi sekarang. Kalau Anda masuk ke satu perusahaan, Anda kerja nih. Anda masuk perusahaan tersebut, memiliki karpet di depan pintu masuknya, misalnya warna biru. Contoh. Anda masuk ke ruang kerja, misal wallpapernya berwarna biru. Misal contoh seperti dinding kamar hotel ini misalnya. Ya. Kursinya mungkin juga mendekati warna yang sama misalnya. Gordennya dan seterusnya. Tapi Anda suka warna coklat misal. Anda ambil inisiatif. Mengeluarkan uang Anda sendiri dengan niat baik. Anda ganti sofanya. Anda ganti wallpapernya. Anda ganti karpet yang mau masuk ke dalam kantor tersebut. Dengan niat baik. Ya. Apa yang terjadi? Pimpinan perusahaan tidak akan suka. Karena Anda mendatangkan hal yang dia tidak diperintahkan. Untuk apa sibuk menggantikan sofa, menggantikan wallpaper? Walaupun Anda tidak suka, ini tempat yang sudah disiapkan. Mau kerja sini silakan, tidak mau ya sudah silakan cari perusahaan lain. Kan begitu rasionalnya. Nah seperti itu kurang lebih teman-teman. Jangan sia-siakan waktu Anda dengan sibuk melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan keempat, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut atau khauf dan harapan atau roja? Jadi kita berada di antara keduanya ya. Takut amalan kita tidak diterima, sementara diikuti dengan harapan juga agar Allah terima. Jadi apakah kita harus ibadah seperti ini? Jawabannya iya. Demikianlah kita beribadah kepadanya. N-nya besar katakan si Allah. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, menggambarkan tentang orang-orang mukmin dalam surah Sajdah ayat 16. Potongan ayat, kalau Anda belum pegang bukunya bisa buka di aplikasi Al-Quran di HP Anda. Surah As-Sajdah ayat 16. Potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Takut Allah tidak terima sehingga dia selalu meningkatkan kualitasnya, menjaga konsentrasinya, khusyuknya, dan juga tamak. Berharap Allah terima. Ya. Jadi dia takut Allah tidak terima, dia berharap juga Allah terima. Jadi di antara dua ini. Dan Nabi SAW bersabda kepada seseorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallait?" Apa yang kau perbuat wahai ponakanku jika kamu sholat? Nah, biasanya orang Arab itu untuk menghormati orang lain, kalau masih muda yang mengatakan, "Ya ibna akhi," wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu itu saudaraku dalam Islam. Maka pemuda itu menjawab, saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Jadi berharap masuk surga dan takut masuk ke dalam neraka. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi dari sini kita bisa lihat kita memang beribadah mengejar rahmat Allah SWT dan diantaranya surga, gitu kan? Begitu juga kita takut kepada Allah dan takut masuk ke dalam neraka. Jadi kalau Anda takut kepada apa yang Allah suruh, Anda takut, berarti Anda beriman kepada Allah. Gitu kan? Begitu juga Anda mengejar surga, berarti Anda mengejar apa yang Allah sudah janjikan. Dan itu wajar. Itu justru tujuan kita beribadah kepada Allah SWT. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Ya. Jawabannya ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Ini bagian daripada ibadah. Selalu merasa Allah melihat walaupun Anda sholat sendiri, walaupun Anda sedekah hanya Anda dengan fakir miskin atau hanya Anda dengan kotak amal. Ya, Anda selalu tetap menjaga puasa dengan kualitasnya. Walaupun Anda sendirian, Anda berada di negara yang Anda minoritas muslim, di negara-negara barat misalnya, ya di Jepang, di Korea, Anda minoritas, tapi Anda tetap merasa terawasi, gitu ya. Nah itu namanya ihsan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Maha Tinggi telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, ya ayat 218 sampai 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang Allah itu adalah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah mengetahui semuanya. Allah punya sifat As-Sami', Maha mendengar.
mendengar semuanya dan mengerti semuanya, walaupun secara bersamaan. Sekian juta hambanya berdoa bersamaan, Allah dengar semuanya, Allah mengerti semuanya, Allah berikan sesuai yang dia inginkan, dan Allah tolak siapa yang harus ditolak. Basir, melihat apapun, walaupun secara bersamaan semuanya. Jangan tidak sama dengan penglihatan kita. Allah itu alim, maha mengetahui semuanya walaupun secara bersamaan, dengan kemahaluasan ilmunya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang ihsan, ini rangkaian puncak daripada ibadah. Ya, setelah kita beribadah sesuai dengan tuntunan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan, dan kita juga kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin lain tentang masalah berbagai macam tauhid dan faedahnya, atau berbagai macam pengisaan kepada Allah SWT untuk mudah memahaminya. Pertanyaan yang keenam di sini langsung masuk ke lanjutannya ya. Mengapa Allah mengutus para rasul? Untuk apa rasul diutus, termasuk Nabi Muhammad SAW? Ya. Jawabannya, dia Allah mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain dia, selain Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Ini fungsinya para nabi-nabi dan rasul diutus. Dan ini juga fungsi dari para ulama dan para da'i-da'i. Karena mereka adalah penyambung lisan para nabi-nabi. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Al-ayat. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru. Untuk apa? Semua 120.000 nabi, diantaranya 313 rasul. 313 rasul, dan wajib Anda yakini sebagai atau mengetahui kisahnya dari jumlah itu adalah 25 nabi dan rasul sebagai seorang muslim tentunya. Semuanya menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan tagut adalah semua yang disembah selain Allah. Pohon, batu, jin, dewa-dewa, apa saja. Jadi harus menyembah Allah satu dan meninggalkan semua tagut. Dan Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwah. Titik-titik, maksudnya lanjutan hadisnya, ini saksi bahasannya, wa dinuhum wahid. Semua nabi-nabi bersaudara dan agama mereka satu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa agama mereka? Islam. Enggak ada agama lain. Isa, Musa, ya semuanya, Sulaiman, Daud, Yahya, Zakaria, semuanya ya. Terus naik ke atas ya. Ishak, Ismail, Ibrahim, terus ya Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, terus sampai ke Adam alaihissalam, semuanya sama. Ya, mereka Islam. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Jadi judul agama Allah turunkan cuma satu, namanya Islam. Yang berbeda adalah di syariatnya. Peraturan-peraturan Allah yang Allah ingin tambahkan, Allah tambah di Rasul ini. Yang Allah ingin hapus, Allah hapus. Dan Allah tidak ditanyakan kenapa ia melakukan apa yang dia inginkan. Tapi agama adalah satu. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti satu bangunan yang sangat bagus. Semua orang yang mengelilingnya terkagum-kagum. Lalu kemudian mereka melihat ada satu sisi dinding yang masih belum ditaruh batu batanya melengkapi bangunan tersebut. Maka mereka mengatakan, orang-orang yang keliling rumah itu mengatakan, kalau ditaruh batu bata ini maka akan sempurnalah bangunan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, akulah satu batu bata itu. Ya, akulah satu batu bata itu. Maksudnya Nabi SAW melengkapi semua nabi-nabi dan rasul yang sudah diutus sebelumnya, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dari sisi penciptaan. Jawabannya, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatan Allah seperti penciptaan, pemeliharaan,
dalam kurung urusan alam semesta dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan makna Rabb adalah ya, ada di situ footnote, kalau Anda lihat footnote nomor ya, 15. Rabb adalah zat yang ditaati, yang memiliki, mendidik, memelihara. Lafaz Rabb ya tidak dapat dipakai untuk selain Allah kecuali kalau ada sambungannya seperti Rabbul Bait atau tuannya rumah. Intinya teman-teman sekalian, tauhid rububiyah adalah kita mengimani dan mengesahkan Allah dari sisi penciptaan. Dan Nabi SAW bersabda, Anta Rabbus samawati wal ard. Dalam doa beliau di salat malam, engkau lah wahai Allah adalah Rabb langit dan bumi. Maksudnya pemilik, pencipta, pengawas, ya, pemelihara langit dan bumi ini. Pertanyaan ke-8, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Tauhid uluhiyah, jawabannya adalah tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya seperti berdoa dan menyembelih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa, Tuhan ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Nabi SAW bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Pada saat beliau bersabda kepada Muadz bin Jabal yang diutus menjadi dai ke Yaman, Nabi SAW mengatakan, maka hendak hal pertama yang kamu suruhkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari lain disebutkan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan tauhid asma' was sifat? Mengisahkan Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jawabannya, tauhid asma' wa sifat atau mengisahkan Allah di nama-nama dan sifat-sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasul dalam hadits-hadits yang sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya tanpa ta'wil menafsirkannya, tanpa tamthil menyerupakannya dengan makhluk, tanpa ta'til penghapusan atau penolakan, tanpa takyif menanyakan bagaimananya, seperti bersemayamnya Allah di atas arsy. Kita imani apa adanya, seperti turunnya Allah ke langit bumi di sepertiga malam ya. Kita imani turunnya Allah SWT tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwil, menginterpretasikan, mengalihkan maknanya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Atau tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang Allah sebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, itu kuasa Allah SWT. Kita imani seperti apa adanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan itu semua dalam lingkup firman ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ada potongan ayat awalnya, tapi kita ambil saksi bahasanya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena beliau memotong ayat di sini untuk saksi bahasanya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dia-nya besar kata ganti Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga Nabi SAW bersabda, yanzilullahu ila samai dunya kulla laylah. Allah turun ke langit dunia setiap malam dalam hadis riwayat Muslim. Maka ia turun, kata beliau, sesuai dengan keagungannya yang tidak seorang pun dari makhluknya bisa menyamainya. Kita imani apa adanya, tanpa kita mentakwilkan. Karena kalau kita takwilkan, kita seakan-akan mengalihkan makna dari apa yang sudah Allah SWT sebutkan. Pertanyaan yang ke-10, di mana Allah? Jawabannya, Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, di atas langit. Dia Allah SWT berfirman dalam surah Thaha ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy
alal arsy istawa. Ar-Rahman atau zat yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Arsy Allah ada di atas langit. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba kitaban. Ya, titik-titik di situ berarti masalah lanjutan hadisnya. Udah saksi bahasanya, fahuwa maktubun indahu fauqal arsh. Sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu dalam kitab atau catatan takdir, Lauhil Mahfuz, titik-titik. Lalu akhir hadis berbunyi, dan ia tertulis ada di sisinya di atas arsh. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kenapa Anda kalau berdoa Anda mengangkat tangan ke langit? Karena Anda tahu Tuhan Anda di atas langit sana, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu dengan kemahakuasaannya, seluruh langit dan bumi, lalu Allah menjelaskan kalau Allah ada di atas langit sana. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada seseorang lewat dengan hamba sahaya dia perempuan, lalu Nabi SAW memberhentikan sejenak, lalu beliau bertanya, gitu kan? Ya, di mana Allah? Wanita itu lalu menunjuk ke langit sambil mengatakan di langit. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, siapa aku? Wanita itu mengatakan, Anda adalah utusannya. Kata Nabi SAW kepada tuannya, bebaskan budak ini karena dia beriman kepada Allah. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini adalah hal yang fitrah yang harusnya kita fahami. Pertanyaan ke-11 teman-teman sekalian, apakah Allah bersama kita? Jawabannya, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Nah, semuanya N-nya besar kata ganti Allah. Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Musa AS dalam surah Toha ayat 46, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir hai Musa dan Harun, karena sungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku maha mendengar dan maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Dan dia bersama kalian, yaitu dengan keluasan ilmunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang ke-12. Apa faedah bertauhid atau tauhid, mengesahkan Allah? Jawabannya, faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksa atau hukuman di akhirat, hidayah di dunia dan pengampunan dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari hukuman dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita menauhidkan Allah agar kita betul-betul mendapatkan apa yang Allah janjikan ya, kepada orang yang patuh dan juga kita selamat dari apa yang Allah ancamkan kepada orang yang membangkang. Juga sabda Nabi SAW, Haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Tadi sudah kita bahas kalau haknya Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya sedikit dengan sesuatu apapun. Di sini Nabi SAW mengatakan, sementara hak para hamba atas Allah, ya kita punya hak atas Allah, Allah akan berikan kepada kita, adalah bahwa dia Allah tidak akan mengadab atau menyiksa mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus diperhatikan. Dan kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin terakhir yang kita bahas pada pagi ini insyaAllah, yaitu syarat-syarat diterimanya amal. Kita sudah bicara tadi tujuan kita diciptakan adalah ibadah, dan kita mau tahu ibadah ini diterima bagaimana caranya. Kata beliau, masuk langsung lanjutan pertanyaan ke-13 karena ini berurut ya. Apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima? Jawabannya, syarat-syarat agar amal perbuatan kita, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, apa saja semua jenis ibadah akan diterima oleh Allah ya. Syarat amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada 3 macam kata beliau. Yang pertama, iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempatnya. Ini yang pertama. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, walaupun mereka melakukan ibadah-ibadah yang umat Islam lakukan, tidak diterima oleh Allah SWT. Dan Allah akan membalas perbuatan itu di dunia. Misalnya dia bakti sama orang tua, dia jenguk orang sakit. Dalam agama Allah ini benar, perintah Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak menjadi muslim, maka Allah akan gantikan dalam bentuk nikmat di dunia. Mereka tidak akan dapat lagi balasan di akhirat. Dan Nabi SAW bersabda, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah, maksudnya teguh di atas jalan lurus tersebut dengan mengikuti perintah dan meninggalkan larangan sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ini syarat yang pertama. Jadi harus amal soleh Anda diikuti dengan keimanan Anda. Yang kedua, ikhlas, tulus, yaitu beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, dalam kurung pamer, atau ingin ya didengar ucapan-ucapannya, misalnya kalau doa, zikir, baca Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, sampai sini saksi bahasan kita. Ayatnya masih berlanjut ya. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi harus ikhlas. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ya, jadi Anda harus tulus betul-betul. Orang lihat atau orang tidak lihat, Anda tetap beribadah kepada Allah SWT. Semua bisikan yang mengarahkan Anda untuk riya, untuk pamer, maka Anda tinggal tepis. Selama Anda tidak ikutin bisikan syaitan tersebut, amal Anda tetap diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau Anda ikutin alur bisikan tersebut, maka Anda telah melakukan syirik kecil atau riya. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesuai dengan sunnah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini potongan ayat ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Maksud dalam hal ini perintah adalah wajib dan sunnah. Walaupun wajib Anda harus kerjakan, yang sunnah pilihan Anda kerjakan. Tapi sunnah juga untuk dikerjakan, gitu kan? Dan Anda tinggalkan apa yang Allah larang, baik itu haram sudah wajib Anda tinggalkan, atau yang makruh Anda punya pilihan. Tapi lebih baik Anda jauhi tentunya. Dan termasuk dalam hal yang dilarang adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini dilarang, gitu kan? Sebagaimana tadi saya kasih contoh di perusahaan, Anda kerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan. Niat Anda baik, tetap tidak diterima oleh pemilik perusahaan tersebut. Kemudian sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat lain mardud. Dan siapa yang melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami ini, belum pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini harus diperhatikan baik-baik teman-teman sekalian, supaya amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk nanti ke bahasan baru yang merupakan lawan daripada bertauhid. Kita sudah bahas tadi masalah tauhid, mengesahkan Allah SWT, maka kita akan bahas nanti insya Allah syirik. Dan kita akan masuk syirik besar di halaman 21.